فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-10 yang masih sangat erat kaitannya dengan bab ke-9. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi rahimahullah, bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah, atau bab la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Nah, bab yang menerangkan tentang tidak disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala suatu hewan sembelihan di tempat yang di situ disembelih padanya untuk selain Allah. Baik. Ini bila dibawa la di sini ke nafi. Dan nafi yang diinginkan bermakna nahi, ikhwan, tidak boleh untuk disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala di tempat yang di situ disembelih padanya hewan sembelihan untuk selain Allah. Nah, atau juga bisa langsung dibawa kepada la nahiyah dengan dijazamkan fi'ilnya, la yudbah lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh disembelih untuk Allah di tempat yang di situ disembelih padanya untuk selain Allah. Sehingga bimakanin ba di sini ikhwan memiliki makna dzarfiyah, bermakna fi. Tapi juga terkandung padanya kandungan makna mujawarah, yaitu berarti di sekitar, di dekat. Nah, makanya digunakan ba, sehingga cakupannya lebih luas. Tidak hanya sekedar larangannya pada tempat itu saja, tapi juga tempat yang masih berdekatan. Naam, al-muqarib. Naam, yang masih berdekatan, sehingga ketika seorang menyembelih di tempat itu masih dianggap sama penyembelihannya. Taib. Berarti ikhwan, bab ke-10 ini masih erat kaitannya dengan masalah penyembelihan. Telah kita lewati dulu penyembelihan dari sisi tasmiyah dan maksud. Bisa terbagi menjadi berapa jenis? Berapa jenis? Indak Badri masih ingat? Penyembelihan ketika dibagi dari sisi tasmiyah, yaitu pembacaan basmalah, dan maksud
sembelihan itu untuk siapa? Bisa berarti dibagi jadi berapa macam? Jadi 4. Nah, menjadi 4 macam. Nah, yang pertama, penyembelihan dengan menyebut nama Allah dan untuk Allah. Inilah tauhid. Nah, penyembelihan kurban, penyembelihan yang ibadah, menyebut nama Allah dan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fashalli li rabbika wanhar. Naam. Taib. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Kemudian yang kedua, penyembelihan dengan menyebut nama Allah tapi untuk selain Allah. Maka ini masuk kategori syirik. Nah, walaupun dia menyebut nama Allah bismillah, tapi dimaksudkan hewan sembelihan itu untuk selain Allah, untuk penghuni kubur atau untuk penjaga desa atau untuk jin, dedemit dan seterusnya. Nah, berhala masuk dalam larangan wa ma uhilla li ghairillah. Apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Perbuatannya syirik dan hewan sembelihannya hukumnya apa? Hanif, boleh dimakan tidak? Tidak, hukumnya haram. Bentuk yang ketiga yaitu apa? Bentuk yang ketiga berarti apa? Talhah, kalau pembagiannya seperti tadi. Berarti yang ketiga yang tidak menyebut nama Allah tapi ditujukan untuk Allah. Ini juga padanya syirik dalam isti'anah. Seperti apa? Mengatakan bismil masih. Dia mau menyembelih hewan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika menyembelih membaca bismil masih ibnu Maryam. Dengan menyebut nama Al-Masih ibnu Maryam. Maka ini terjatuh juga dalam syirik dari siapa? Syirik dari sisi isti'anah. Kalau yang kedua tadi syirik dari sisi qasd, maksud dan niatan, uluhiyahnya, peribadatannya diserahkan untuk selain Allah. Kalau bentuk yang ketiga syirik dari sisi isti'anah, karena pada apa yang dibaca tadi ketika seorang mengucapkan bismillah dia isti'anah billah. Berarti kalau bismil masih berarti isti'anahnya dengan al-masih. Bentuk yang keempat yang paling parahnya berarti menyembelih tidak menyebut nama Allah tapi menyebut selain Allah dan dimaksudkan untuk selain Allah. Bismil makburi fulan misalnya, dengan nama yang telah dikubur ini si fulan dan seterusnya. Naam. Taib. Ini syirik pada rububiyah dengan isti'anah kepada selain Allah, juga pada uluhiyahnya. Nah, pada poin yang ke-10 ini atau bab 10 ya kawan. Di sini apa? Penyembelihannya lillah. Penyembelihannya lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman tempatnya saja. Berarti berbeda dengan pembahasan yang tadi. Nah, kalau tadi itu memang hukumnya pada perbuatan itu yang merupakan bentuk syirik, tapi kalau poin yang ke-10 atau bab yang ke-10 ini terkait apa? Larangan dari sarana yang mengantarkan pada kesyirikan. Kenapa? Karena kalau seseorang menyembelih, walaupun itu menyembelihnya untuk Allah, tapi di tempat yang biasa, di situ dikorbankan untuk selain Allah, maka bisa jadi seorang akan lama-kelamaan terjerumus dalam perbuatan syirik. Maka dilarang yang demikian. Berarti pelarangan untuk bab yang ke-10 ini ikhwan, pelarangan wasail.
Pelarangan karena itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada syirik. Sehingga kaidah yang dipakai untuk masalah ini apakah syui? Kaidah saddu adz-dzari'ah. Nah, saddu adz-dzari'ah untuk menutup celah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Masuk dalam keumuman kaidah kubra al-wasail laha ahkamul maqasid. Kita baca keterangan Imam As-Sa'di terlebih dahulu. Qala rahimahullah, babu la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ma ahsana ittiba'a hadzal babi bil babi alladhi qablah. Betapa bagusnya mengikutkan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Dan hal ini juga dipuji oleh para pensyarah hadis, pensyarah kitab yang lain, akhwan. Bahwasanya apa yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada bab ini, nah, sangat bagus penempatannya. Nah, urut-urutan yang beliau bawakan. Falladhi qablahu fil maqasid wa hadha fil wasail. Adapun pada bab yang sebelumnya, bab apa yang dimaksud Zakaria? Bab minasyirki atau majaa? Babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Taib. Falladhi qablahu, maka bab yang sebelumnya itu terkait dengan maqasid, tujuannya, yaitu dia tujuan menyembelihnya untuk selain Allah, untuk berhala, untuk jin, untuk penghuni kubur dan seterusnya. Wa hadza minal wasail, dan bab ini, ya bab ini sekarang yang bab ke-10. Apa bab yang ke-10? Indak ya syukran. Bab la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Ini masuk dalam wasilah. Wasilah-wasilah yang mengantarkan pada syirik. Qala dzaka min babi syirkil akbar wa hadza min wasaili syirkil qaribah. Bab yang ke-9 masuk kategori syirik akbar karena menyembelih untuk selain Allah. Sedangkan bab ini masuk kategori wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada syirik yang sangat dekat. Fa innal makan alladhi yudbahu fihi al-musyrikun li alihatihim taqarruban ilaiha wa syirkan billah qad sara mush'iran min qad sara mash'aran min masyairis syirik. Karena sesungguhnya tempat yang disembelih padanya orang-orang musyrik, oleh orang-orang musyrikin, sembelihan untuk berhala-berhala mereka, untuk sesembahan mereka, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Tuhan-Tuhan mereka itu, serta merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah, maka tempat yang seperti itu telah menjadi syiar, menjadi masy'ar. Nah, tempat syiar dari syiar-syiar orang syirik, syiar-syiar kesyirikan. Paham? Jadi tempat yang orang-orang musyrikin gunakan sebagai tempat untuk menyembelih, mengorbankan hewan-hewan korban, dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Biasanya ada tempat khusus melakukan pemujaan, melakukan ritual kesyirikan. Biasanya ada tempat khusus. Nah, tempat yang digunakan seperti itu akhirnya menjadi syiar. Ditumpahkan darah di situ, ada sesaji-sesaji di situ. Nah, taib.
syiar dari syiar-syiar kesyirikan. Maka fa idza dzabaha fihi al-muslimu dzabihatan walau qasadaha lillah faqad tashabbaha bil musyrikin wa syarakahum fi masy'arihim. Maka apabila seorang muslim menyembelih padanya suatu sembelihan, walaupun dia maksudkan dengan sembelihan itu lillah, niatannya sembelihannya lillah untuk Allah, tapi sungguh dia telah terjatuh dalam bentuk tasyabbuh terhadap orang-orang musyrikin, menyerupai orang-orang musyrikin karena sama-sama menyembelih di tempat itu. Nah, tapi tempat ini tadi apa? Tempat yang memang sudah menjadi syiar kesyirikan. Adapun sama-sama menyembelih di tempat penjagalan, tidak masalah. Nah, tempat memang tempat jagal untuk penyembelihan mubah misalnya. Ada orang musyrik, ada orang muslim sama-sama menyembelih di tempat itu. Tapi apa? Memang tempat penjagalan, bukan untuk apa? Tempat penyembelihan taqarrub kepada selain Allah. Ini beda. Jadi yang dimaksudkan di sini tempat yang memang menjadi syiar orang-orang musyrik dalam penyembelihan hewan kurban mereka untuk persembahan berhala-berhala dan sesembahan mereka. Maka muslim kalau menyembelih di situ telah terjatuh dalam tasyabbuh wa syarakahum fi masy'arihim, dan ikut serta ikut serta di apa? Di tempat syiar mereka. Ya, tempat dari syiar-syiar kesyirikan. Karena sama-sama di situ. Wal muwafaqatud dhahiratu tad'u ila al muwafaqatil batinati wal maili ilaihim. Di sini ada salah cetak kayaknya. Tad'u tidak perlu ada alif di situ. Cetakan yang lain apa? Tad'u, ain wawu gitu aja kan. Nah, dibetulkan ini. Wal muwafaqatu dhahiratu tad'u ila al muwafaqatil batinati wal maili ilaihim. Dan mencocoki secara lahiriah, secara zahir, ini akan mendorong untuk mencocoki secara batin dan condong kepada mereka, dan ini mujarab ya. Penyerupaan secara penampilan lahiriah inilah lama-kelamaan akan apa? Akan mendorong jiwa untuk apa? Untuk condong kepada hal itu. Sebagaimana kaum muslimin, para pemuda-pemudinya dalam berpakaian. Nah, mengakunya muslim tapi cara berpakaiannya berpakaian mengikuti gaya orang-orang kafir. Akan ada kecondongan secara batin terhadap mereka. Buktinya apa? Ketika dianjurkan, diperintahkan untuk berpakaian secara syar'i, banyak menolak. Banyak menolak. Nah, ditunjukkan pakaian yang syar'i bagi seorang muslim ataupun muslimah. Nah, padahal konsekuensi keislaman ya lebih senang untuk memakai pakaian muslim yang merupakan khas, ciri dan syiar kaum muslimin. Tapi karena tadi sudah ada kecondongan, dikarenakan apa? Keseringan dalam mencocoki orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada sisi pakaiannya, akhirnya apa? Ada kecondongan, sehingga dipertahankan, dibela, dicari alasan-alasan untuk membenarkan. Nah, demikian pula hal ini, ikhwan. Nah, ketika ada kecocokan tempat itu merupakan syiar penyembelihan untuk berhala. Kok muslim menyembelih hewan korban tanggal 10 Dzulhijjah di situ misalnya, tidak boleh. Tidak boleh, walaupun apa? Udhiyah. Wa min hadza sabab nahaa syari'u an musyabahatil kuffari fi syi'arihim wa a'yadihim wa hayatihim wa libasihim. Dan dari sebab inilah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melarang dari menyerupai orang-orang kafir dalam syiar-syiar mereka. Syiar-syiar mereka, syiar-syiar kekufuran dilarang untuk apa? Diikuti.
Naam, salam di antaranya, ikhwan. Kalimat salam itu merupakan syiar suatu kaum. Naam, sehingga tidak boleh seorang muslim mengikuti syiar dari apa? Dari syiar-syiar orang-orang kafir terkait masalah salam. Masing-masing agama punya metode salamnya sendiri-sendiri. Dan kita kaum muslimin telah dipilihkan salam yang mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada salam-salam sendiri yang pada zaman sekarang, ikhwan, ini diremehkan sekali. Terutama bagi para pejabat-pejabat, bahkan ditekan. Untuk apa? Ketika memulai acara mengucapkan salam dari semua agama. Pertama kali salam dengan agama Islam, kemudian setelah itu salam dengan agama yang lain, Nasrani, Buddha, Hindu, semuanya dirangkap. Ucapan selamat katanya. Ini adalah perkara yang diharamkan di dalam Islam. Kenapa? Karena ungkapan salam termasuk syiar. Tidak boleh menyerupai orang-orang kafir pada syiar mereka. Bahkan pakaian wa'yadihim dan hari-hari raya mereka. Hari raya terutama yang banyak diikuti dengan latah oleh kaum muslimin adalah perayaan tahun baru Masehi. Padahal perayaan tahun baru Masehi ini jelas hari raya orang-orang kafir. Memang perayaan mereka sejak dulu. Wahayatihim juga dilarang untuk tasyabuh dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada hayahnya, pada apa? Penampilan, cukuran rambut, kemudian penampilan gaya, kuku, taib, walibasihim, dan juga apa? Pakaian mereka, gaya pakaian. Yang pada masalah ini, ikhwan, para wanita lebih parah terjatuhnya dibandingkan para lelaki. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Wa jami'i ma yakhtassu bihim ib'adan lil muslimin 'anil muwafaqati lahum fi adh-dhahir allati hiya wasilatun qaribatun lil maili war rukuni ilaihim. Dan keseluruhan perkara yang itu merupakan kekhususan orang-orang kafir, tidak boleh kita ngikut-ngikut, tidak boleh kita latah tasyabuh dengan mereka. Ib'adan lil muslimin 'anil muwafaqati lahum. Karena apa? Karena untuk menjauhkan kaum muslimin dari mencocoki mereka, menyamai mereka fil zahir, pada penampilan yang zahir. Bahkan pada hal yang dianggap sekilas remeh, ikhwan. Seperti apa? Seperti membersihkan teras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahhiru afniyatakum. Bersihkan teras-teras kalian. Kenapa? Karena Yahudi mereka tidak suka membersihkan teras. Nyapu teras bagi para ummahat ini juga juga bentuk dari dari penyelisihan terhadap orang-orang kufar. Melihat kenapa Nabi SAW sangat ingin kaum muslimin ini punya ciri khas, kaum muslimin ini punya kepribadian yang kuat. Kita itu muslim harus kuat. Mereka yang harus niru kita, bukan kita niru mereka. Demikian, punya kepribadian yang kuat. Setelah mengetahui kebenaran, ini cara berpakaian yang benar, kita tunjukkan cara berpakaian yang syar'i. Karena itu syiar sebagai seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasarwalu wattaziru khaliful yahud. Pakailah sirwal dan pakailah sarung, selisilah orang-orang Yahudi. Walaupun maksudnya bukan keharusan untuk jamak, tapi maksud dari hadis ini sebagaimana keterangan syurrah, ikhwan, yaitu
menerima keduanya, tidak mengingkari salah satunya, dalam artian kedua-duanya adalah perkara yang syar'i, sirwal dan izar. Dan apabila digabungkan maka semakin utama dalam menutup aurat. Tasarwalu wa taziru, dalam berpakaian. Nah, demikian pula dalam ibadah pun kita dituntunkan untuk sejauh mungkin menyelisih mereka. Puasa, sama-sama puasa. Ketika orang-orang Yahudi mereka puasa di hari Asyura saja, Nabi bertekad untuk menambahkan dengan puasa di tanggal 9-nya, sehingga tanggal 9 dan 10 bulan Muharram disunahkan puasa. Nah, ini jadi hendaknya menjauh sejauh-jauhnya dari mencocoki orang-orang kafir walaupun hanya secara zahir. Kenapa? Karena itu adalah hiya wasilatun qaribatun lil maili warrukuni ilaihim, yang itu merupakan sarana yang dekat yang mengakibatkan kecondongan al-mail warrukun hampir sama. Nah, kecondongan kepada orang-orang kafir, menjadikan hati condong, menjadikan hati bisa mengarah kepada mereka. Wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim sehingga kalian ikut terkena jilatan api neraka. Hatta innahu naha 'anis salatin nafilati fi awqatin nahi allati yasjudul musyrikuuna fiha li ghairillah khaufan minat tashabbuhil mahdzur. Sampai-sampai Nabi melarang kaum muslimin dari melakukan salat sunnah mutlak di waktu-waktu yang terlarang, yang di situ orang-orang musyrikin sujud untuk selain Allah. Kenapa? Karena takut. Nah, itu termasuk karena takut dari tasyabuh yang dilarang ini, sehingga dilarang seorang salat sunnah mutlaqah di saat matahari terbit dan di saat matahari tenggelam, karena itu waktu sujudnya orang-orang kafir. Walaupun sujudnya lillah, sujudnya untuk Allah, tapi karena itu waktu yang menjadi menjadi waktu orang-orang kufar sujud kepada berhala mereka, pada syaitan, maka dilarang agar jangan mencocoki perbuatan secara zahir dengan mereka. Taib. Ini kesimpulan dari bab ikhwan, dan Imam As-Sa'di rahimahullah taala memperluas cakupan pembahasan terkait larangan dari menyerupai orang-orang musyrikin. Taib, pada semua hal yang merupakan ciri khas mereka, dan terkhusus pada bab kita yaitu larangan mencocoki orang-orang musyrik di tempat yang mereka melakukan penyembelihan untuk berhala-berhala mereka. Taib, barakallahu fikum. Itu dulu, adapun ayat dan hadis insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah.